Akhirnya kemudian rumah Nabi menjadi bagian daripada masjid. Ingat awalnya Pak ya. Awalnya bukan bagian dari masjid. Baik. Makam Rasulullah tadinya tidak ada di dalam masjid. Saya pernah gambarkan ya. Ini masjid Nabi, pintunya 2 untuk laki-laki dan perempuan. Sampingnya rumah Rasulullah. Rumah Rasulullah bersama Aisyah, rumah Fatimah, rumah Hafsah, rumah istri-istri Nabi. Itu ada di sebelah sini. Sampai terjadi pelebaran di zaman Utsman. Akhirnya kemudian zaman Utsman apa setelahnya saya lupa ya. Akhirnya rumah Nabi ya, itu masjid mengalami pelebaran. Akhirnya kemudian rumah Nabi menjadi bagian daripada masjid. Ingat awalnya Pak ya. Awalnya bukan bagian dari masjid. Tapi karena pelebaran. Dan masjidnya Nabi itu ya sekitar itu aja Pak. Raudhah ke belakang dikit. Itu masjid aslinya. Masih ada kok tiang-tiangnya itu. Nah, dan kalau kita dengarkan para mutawif nanti dikasih tahu nih masjidnya aslinya segini. Dilebarkan dulu sebelah sana. Pelebaran sampai sekarang lebar. Nah, terkait dengan menguburkan seseorang di dalam masjid, saya yakin para ulama kita tidak pernah mengajarkan itu ke kita. Mobil khusus ulama-ulama di Nusantara tidak pernah. Mungkin kejadiannya kalau ada makam di dalam masjid, sama kejadiannya seperti makam Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Saat mengalami pemugaran, pelebaran, maka akhirnya makam itu menjadi bagian daripada masjid. Yang tidak boleh adalah sholat di depannya kuburan Pak ya, makam ya. Ini dia. Hatta sholat gaib pun seperti Rasulullah saat pulang dari perang, ada yang biasa nyapu masjid meninggal dunia, Rasulullah melaksanakan sholat gaib. Tata cara sholat gaib sama seperti sholat jenazah. Tidak ada sujud, tidak ada ruku. Kalau sholat kemudian menghadap ke kuburan ada sujud dan ruku, maka ini yang kemudian dilarang di dalam Islam. Dia dilarang di dalam Islam. Dan kalau nanti kita membaca Pak, sirah Nabi menjelang Rasulullah itu meninggal, Rasulullah itu sudah memberikan pesan. Jangan hiasi kuburan, Rasulullah begitu. Dia sudah memberikan, jangan kemudian jadikan aku seperti nabi-nabi sebelumnya yang hampir dijadikan oleh umatnya sebagai Tuhan. Itu sebelum Rasulullah meninggal pesannya begitu. Jadi gitu Pak. Nah maka bagaimana posisi kita saat kita berkunjung misalnya ke masjid yang di dalamnya ada makam, ya kita sholat jangan di depan makamnya gitu Pak ya. Kita punya masjid Pak, namanya Masjid Kalipasir, Tangerang itu. Berdiri tahun 1400. Dia. Itu katanya ada satu soko gurunya di situ, itu sumbangan dari Sunan Kalijaga. Masjid Kalipasir tahu Pak ya, daerah Kalipasir situ Pak. Pasar Lama. Dulu itu kuburan di depannya itu Pak, itu kuburan para ulama-ulama hebat itu Pak. Itu kota Tangerang Pak. Ya, itu luar biasa.